Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rizkylah dengan NIM 231931032. Saya dari kelompok 2 Perancangan Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metode pengupahan, yaitu pertama metode pengupahan, metode klasifikasi. Metode klasifikasi merupakan sistem pengelompokan jabatan ke dalam beberapa kelas dengan menetapkan standar pekerjaan untuk setiap kelas, kemudian menjadi dasar dalam penentuan nominal upah. Pada metode klasifikasi, terdapat beberapa poin penilaian, itu terdiri dari 4 pengelompokan. Pertama ada top, middle, low, dan operasional. Untuk pendidikannya, top minimal S2, middle minimal S1, low minimal SMA atau SMK dan diploma, dan operasional minimal SMA atau SMK. Untuk pengalaman, untuk top itu harus lebih dari 10 tahun, untuk middle 5-10 tahun, untuk low itu 0-1 tahun, dan operasional itu tidak ada. Untuk tanggung jawab itu top berat, middle sedang, low ringan, dan operasional sangat ringan. Untuk kewenangan, top itu tinggi, middle itu sedang, low itu rendah, dan operasional itu sangat rendah. Untuk upah per bulan, itu top 10 juta per bulan, untuk middle 8 juta per bulan, untuk low 5 juta per bulan, dan operasional itu 3 juta per bulan. Pada praktikum kali ini, terdapat beberapa jabatan. Yang pertama itu ada Direktur Utama, Manajer Produksi, Manajer PPIC, Manajer Finance, Manajer HRD, Staf PPIC, Staf Marketing, Staf Keuangan, Staf HRD, Staf KISI, Staf Perakitan, serta Staf Manufaktur. Pertama, kita akan mengelompokkan klasifikasinya. Karena jabatan direktur yang paling tinggi kita klasifikasikan menjadi top, dan untuk manajer itu middle, untuk staff itu low, dan untuk staf perakitan dan staf manufaktur itu operasional. Untuk upahnya, untuk top itu berdasarkan poin penilaian metode klasifikasi, top itu kan 10 juta per bulan, dan untuk middle itu 8 juta per bulan, dan untuk low itu 5 juta per bulan, dan untuk operasional itu 3 juta per bulan. Untuk upah keseluruhannya itu upah per orang dikalikan dengan jumlah orangnya. Total upah secara keseluruhan yaitu sebesar 114 juta. Untuk perbandingan upah metode klasifikasi dan UMR Padang akan kita buatkan dalam bentuk grafik. Untuk UMR Padang sendiri, berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 562/84024, UMP Sumatera Barat tahun 2005 adalah sebesar Rp2.994.193,47. Berikut merupakan grafik dari perbandingan upah metode klasifikasi dan UMR Padang. Warna biru menunjukkan upah metode klasifikasi dan warna oranye menunjukkan UMR Padang. Baik, selanjutnya yaitu metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor merupakan teknik evaluasi jabatan yang menilai pekerjaan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang memiliki nilai relatif terhadap upah, sehingga setiap faktor memperoleh bobot numerik yang mencerminkan kontribusi terhadap total upah. Berikut merupakan tabel metode perbandingan faktor. Untuk faktor tersendiri terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Untuk keterampilan itu terdiri dari 5 rating. Untuk rating 1 mempunyai nilai 500.000, 2 800.000, 3 1.800.000, 4 3.500.000, dan 5 4.500.000. Untuk keterangannya,
semakin tinggi ratingnya, maka akan membutuhkan pelatihan tinggi, keterampilan tinggi, dan pengalaman kerja tinggi. Untuk usaha, begitu juga, semakin tinggi ratingnya, maka untuk nilainya, semakin tinggi juga, dan untuk usaha fisik dan mentalnya juga semakin tinggi ratingnya, maka membutuhkan usaha fisik dan mental yang sangat berat. Untuk tanggung jawab, semakin tinggi ratingnya, semakin tinggi juga nilainya, dan membutuhkan, tanggung jawab yang sangat tinggi juga. Untuk kondisi kerja, semakin tinggi ratingnya, maka, nilainya juga bakalan semakin tinggi. Dan untuk lingkungan kerjanya, semakin tinggi ratingnya, maka lingkungannya bakal sangat nyaman dan potensi keselamatan, akan sangat tinggi. Baiklah, untuk jabatan direktur utama, untuk keterampilannya yaitu, sebesar karena seorang direktur maka membutuhkan keterampilan untuk ratingnya itu 5. Dan untuk manajer itu keterampilannya 4. Untuk staf perakitan dan manufaktur untuk keterampilannya 1. Dan untuk staf, PPIC sampai staf gizi itu, membutuhkan keterampilan dengan rating 3. Untuk usaha, eee, untuk direktur membutuhkan usaha 3, untuk manajer itu 2, untuk staf itu membutuhkan lebih banyak usaha, staf perakitan dan staf manufaktur. Dan untuk staf PPIC sampai dengan staf gizi itu membutuhkan usaha sebesar 2. Dan untuk tanggung jawab itu untuk direktur tanggung jawabnya akan tinggi, untuk manajer itu 4, untuk kita manufaktur itu membutuhkan 2, dan untuk staf PPIC itu membutuhkan tanggung jawab sebesar 3. Untuk kondisi kerja, untuk direktur, kondisi kerja 5, untuk manajer itu 4, untuk staf perakitan dan staf manufaktur itu 3, dan untuk staf PPIC marketing, keuangan, HRD, dan gizi itu sebesar 4. Untuk, nilai dari upah masing-masing jabatan itu kita sesuaikan dengan berapa nilai nilai yang kita kasih dan berapa nilai yang terdapat pada, tabel metode perbandingan faktor tersebut. Untuk keterampilan direktur sama dengan 5. Ini kita kunci, tinggal ditarik. Usaha upah per orangnya itu sebesar dijumlahkan semua faktornya, dan untuk totalnya yaitu upah per orang dikalikan dengan jumlah
Kita totalkan untuk upah per orangnya dan juga untuk total keseluruhannya. Jadi untuk total keseluruhannya itu sebesar Rp119.200.000. Nah, itu kita bandingkan dengan upah per orangnya. Ya, kita akan membuat grafiknya. Dapat kita lihat grafik perbandingan upah metode perbandingan faktor dan UMR Padang. Untuk warna biru itu upah metode perbandingan faktor dan untuk warna oranye itu UMR Padang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.